manusia memang zalim. Hebatnya Asy-Syakur, kita tidak jadi berbuat maksiat saja dapat kebaikan itu dari Allah. Kita tidak jadi menzolimi diri sendiri, dapat itu pahala. Mau berbuat maksiat belum dicatat, udah jadi dicatat satu, enggak jadi maksiat. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin, Asy-Syakur, Allah maha melipat gandakan. Sholat Isya barusan sekali dilakukannya, tapi pahala sholat Isya berjamaah seperti yang kita lakukan separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Hanya 2 rakaat sholatnya, tapi Allah melipat gandakan, luar biasa. Ada sahabat kami yang senang sekali berwakaf sumur, ngebor air, kemudian airnya dipakai wudhu. Tiap yang berwudhu mengalir pahalanya kepada yang berwakaf. Tiap diminum ngalir pahalanya, ngalir ke pohon tumbuhan, pohon tumbuh berbuah ngalir pahalanya. Binatang-binatang minum di air bekas dari sumur tersebut ngalir pahalanya, dan itu mengalir terus menerus. Sekali diamalkannya wakaf dengan ikhlas, mengalir tiada terputus. Saudara nanti wakaf, Masya Allah, setiap nih masjid ini yang wakaf karpet, wakaf beton, wakaf air, setiap ada yang sholat pahalanya dapat, setiap ada yang itikaf pahalanya dapat, setiap ada yang ngaji dapat. Allah Asy-Syakur melipat gandakan kebaikan. Bahkan wanita pezina yang pernah diceritakan Rasulullah SAW melihat anjing kehausan dan beliau mengambil air ke sumur, hanya air 1 selop saja diberikan kepada anjing yang kehausan. Allah maha mensyukuri kebaikan wanita pezina ini, diampuni dosanya. Aduh, ini paling enak hadirin. Tidak ada yang melipat gandakan balasan sedahsyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya sudahlah, tidak usah banyak pikiran dalam hidup, berbuat baik saja terus. Sekecil apapun baik-baik, asal ikhlas kembali ke kita. Karena setiap kebaikan akan dilihat oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ada balasannya, tidak usah risau. Terima kasih orang, gak ada apa-apanya, cuman getaran udara. Terima kasih, thank you man, cuman gitu. Mau ngapain kita cari terima kasih orang? Cuman getaran udara, bener? Wow, kamu dermawan, gak ada apa-apanya. Dah dia nggak ngasih juga ke kita ya, cuman nyebut kamu dermawan, gak ada apa-apanya. Orang kagum, ya apalagi itu becek gitu. Kita juga bisa sendirian yang puas kalau sehat ya. Mau apa kita beramal pengen dilihat orang? Mau apa ingin dipuji orang? Mau apa ingin dikagumi orang?
nggak ada apa-apanya. Walau sedunia memuji kita, nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya tuh cuman satu, Allah ridho. Cuman itu yang ada apa-apanya. Selain Allah cuman makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Tidak ada apa-apanya. Makanya kalau kita tahu asyakur, Allah maha melipat gandakan, ayo kita belajar lebih banyak supaya lebih banyak ilmu yang manfaat. Kita kerja lebih keras supaya lebih banyak rezeki kita manfaat. Kita berlatih lebih bagus supaya makin banyak nilai manfaat. Dan kita lakukan semua ini ya supaya Allah makin suka ke kita. Hadirin, udahlah, jangan sibuk mikirkan balasan dari orang, bikin sakit hati, betul? Betul kan? Tahu kenapa suka sakit hati kalau ngarep-ngarep balasan dari orang? Tahu nggak kenapa? Jawab, tahu tidak ada. Aduh, saya udah romantis gini nggak ada yang jawab. Tahukah kenapa suka sakit hati? Karena Allah sebel sama orang yang ngarep-ngarep dari makhluk. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang membagi, Allah yang menjamin, Allah yang ngurus. Tapi yang diarep-arep dari makhluk, gak sopan pisan. Tinggal cos aja oleh Allah ditaruh di hati itu. Udah. Zuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Semua kepahitan sudah kurasakan dan tiada yang lebih pahit selain berhajatnya hati kepada manusia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhoi beliau. Selamat menderita. Yang ngarep-ngarep dipuji, ngarep-ngarep diakui, ngarep-ngarep dihargai, ngarep-ngarep dibalas budii, ngarep-ngarep dikagumi, ngarep-ngarep diberi, ngarep-ngarep dibalas budii. Makin banyak berharap, makin sering sakit. Kenapa sakit hati? Cos oleh Allah, dikasih kepedihan. Air madu hangat. Aduh, Masya Allah. Maaf ya. Ini syukuran hadirin. Mata ke air madu, hati ke Allah. Lalu ingat juga ke siapa? Lebah. Aduh, lebah, kamu udah capek. Berapa ribu kali dia pantang-panting demi saya nih. Belum lagi yang ngambil lebahnya diseret dia apa bahasa Indonesianya, sengat. Belum lagi yang bawa dari hutan, Masya Allah. Belum lagi yang ngebersihkan, belum lagi yang ngangkut ke toko, belum lagi dari toko dibeli ke DKM, dari DKM masukin ke sini. Demi Allah, ini rezeki saya. Jangan iri hadirin. Beda kaplingnya. Hampir aja saya nyebut kurang anget, nggak boleh. Itu teh kurang syukur. Terima apa yang ada. Oh, ini namanya madu pahit hadirin. Gak apa-apa ya, ada rezekinya yang ini. Apakah mungkin kita bisa menghitung-hitung karunia dari Allah? Fadhal Ustaz.
Tes surat Ibrahim surat 14 ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Manusia memang zalim. Hebatnya Asy-Syakur, kita tidak jadi berbuat maksiat saja dapat kebaikan itu dari Allah. Kita tidak jadi menzolimi diri sendiri, dapat itu pahala. Mau berbuat maksiat belum dicatat, udah jadi dicatat satu, enggak jadi maksiat dapat pahala. Masya Allah. Makanya rekan-rekan, udahlah, hidup cuma satu saja, berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, baik saja. Nih, salah satu kebaikan yang Allah sukai adalah syukur. Ibrahim ayat 7 ya. Kita ingin ditambah karunia-Nya enggak oleh Allah? Boleh jawab, boleh enggak, ada saya mah. Ingin ditambah karunia-Nya oleh Allah? Sing ikhlas kalau ngejawab tuh ya. Dan yang paling gampang nambah karunia mah syukur. Syukur itu membuat karunia yang ada ternikmati jadi kebaikan, dan yang belum ada ketarik. Orang tidak syukur, yang ada tidak ternikmati, yang belum ada tidak akan datang, yang ada malah jadi petaka. Makanya kita wajib mengetahui ilmu syukur. Kita sudah sering bahas, tapi kali ini lebih didetailkan ya. Tapi ini dulu jaminan Allah bagi ahli syukur. Ibrahim ayat 7 surat ke-14 ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah begitu hadirin. Semua nikmat itu dalam genggaman Allah. Semua nikmat adalah milik Allah. Semua nikmat apapun bentuknya hanya dari Allah. Selain Allah hanya makhluk. Pastikan yakin seperti itu. Nikmat apapun yang datang kepada kita pasti dari Allah. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua, afdalud doa, lidah selalu memuji Allah. Doa yang paling afdal itu alhamdulillah ala kulli hal.
dalam segala keadaan. 3, manfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Kening pakai banyak sujud, syukur. Makin banyak sujud seperti Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya, tahajud, itu syukur. Ciri orang yang bersyukur itu tahajudnya kuat. Di antaranya mata sering baca Quran, itu syukur, pasti enak tuh dibanding dengan baca WA. Banyakan mana baca Quran, baca WA? Jujur, awas jangan langsung soleh ya, harus jujur dulu. Mulut pakai banyak zikir, Masya Allah, barokah. Tubuh pakai banyak taat ke Allah, nikmat. Apapun karunia digunakan untuk mendekat kepada pemberinya, itu syukur. Rumah tangga, sakinah tidak datang dari suami, sakinah tidak datang dari istri, sakinah datang dari Allah, diberikan ke rumah tangga yang mendekat ke Allah, bukan perkara uang. Sahabat Nabi 300 tuh ahlu sufah, tidak punya rumah, tidak apa-apa, tapi sakinah hatinya. Berapa banyak yang diberi rumah tapi tidak sakinah. Saudara, rumah tidak ada, sakinah tidak ada, ini masalah. Yang keempat, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, seperti berbakti ke orang tua, itu syukur karena kita lahir lewat orang tua. Dan yang kelima, at-tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat itu. Menceritakan nikmat boleh, menampakkan nikmat boleh, dengan catatan supaya orang tahu ini nikmat dari Allah. Bedanya dengan ria apa? Bedanya dengan ria adalah kalau ria niatnya supaya diri yang dipuji, tapi kalau syukur niatnya supaya Allah yang dipuji. Minum aja, apa-apa. Nih, cuci. Ya anggap saja rumah sendiri di sini, ngepel aja. Minum tuh ada waktunya ya. Alhamdulillah ya, semuanya ada hikmahnya. Sabarlah ya, semuanya niatnya baik. Udah nggak apa-apa, jangan diambil lagi. Hadis dulu, silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya Allah mencatat amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal itu. Barang siapa yang berniat akan melakukan amal kebaikan tetapi ia tidak dapat melakukannya karena suatu udzur yang dibenarkan, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Jika berniat akan melakukan amal kebaikan dan ia melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 pahala kebaikan hingga 70 kali lipat, bahkan hingga berlipat-lipat yang hanya diketahui oleh Allah. Sebaliknya, barang siapa yang berniat akan melakukan amal keburukan atau kejahatan tetapi ia tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Akan tetapi jika ia berniat melakukan keburukan lalu kemudian ia melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu keburukan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Dan kalau udah terjadi dosa, dia tobat, Masya Allah, tobatnya orang itu bisa membuat Allah sangat bahagia, sangat gembira. Masya Allah. Pokoknya enaklah sama Allah. Lihat ya, pohon rindang besar itu kan air. Hanya dengan air pohon menjadi rindang, kokoh, menjulang, rimbun, berbuah.
itu air tuh yang masuknya. Nah itu syakur tuh seperti itu, dari hal yang kecil menjadi sangat besar. Saudara sedekah tolak bala, yang tadinya mau digigit anjing jadi dia yang gigit sate, kemudian digugurkan dosa, dilipat gandakan rezeki. Padahal kita bisa sedekah, uangnya siapa yang ngebekelin? Jawab, ketemunya kita dengan kotak infak siapa yang ngatur? Allah. Udah lewat kotak infak dibuat ingin bersedekah, siapa yang nolong? Allah. Yang dapat pahala siapa? Kita. Aduh, Masya Allah. Makanya kalau nanti kotak infak lewat, saudara menahannya, nah ini penggelapan namanya. Ada yang dikasih uang, tidak dikasih jalan oleh Allah tuh untuk sedekah. Ada yang jalan sedekah, tidak dikasih mau bersedekah. Ada yang sedekah, tidak dikasih ikhlas dalam sedekah. Berat itu.